Halo guys, berjumpa lagi dengan gue Kikoto. Sekarang gue pengen ngajakin kalian buat bahas sebuah soal tentang pelaporan korporat ya. Dan ini khususnya tentang defined benefit obligation dan plan asset. Nah, di sini ada contoh soal. Jadi katanya di sini si company A mempunyai defined benefit plan to employee dengan informasi sebagai berikut. Tuh. Nah, dia di awal tahun dia punya present value of defined benefit obligation 1000 dolar, jadi sejuta ya, dalam 1000 gitu ya, jadi sejuta. Kemudian interest expense 50, fair value on plan assetnya itu di opening balance di awal tahun 700, service costnya atau biaya layanan 40. Kemudian return on plan asset ini adalah berapa keuntungan gitu yang didapatkan dengan dari plan asetnya. Jadi di sini interest income-nya 35, excess of actual over expected-nya 15. Itu. Ini kayak apa ya? Kayak yang masuk ke apa OCI-nya. Kemudian actual return on plan asset itu 50, actual return on plan asset. Kemudian ini yang 50 ini bukan tersendiri ya, tapi ini 35 ditambah 15 dapatnya 50. Kemudian actuarial gains from closing balance. Jadi actuarial gains dari defined benefit obligation di akhir tahun itu 20. Nah, terus ditanya ini tentukan the opening balance and closing balance of the net defined benefit liability. Jadi ditanyakan defined benefit liability-nya di akhir tahun dan di awal tahun. Itu. Kemudian yang kedua adalah ditanyakan tentukan profit dan loss-nya. Nah, kalau misalnya ada soal yang kayak gini, yang pertama yang harus kalian lihat adalah kalian harus membagi dulu antara mana yang bagian defined benefit obligation atau liability ya, dan mana yang masuk plan asset. Nah, sekarang ini gue coba contohin dulu ya. Ini gue contohin pakai ini dulu. Nah, di sini yang menjadi bagian dari defined benefit liability itu adalah yang pertama, yang ini dulu ya. Ini dia nulisnya defined benefit obligation, berarti yang 1000 ini. Kemudian yang liability adalah sesuatu yang menambah beban atau menjadi utang. Yang menjadi utang berarti yang termasuk beban-beban. Nah, di sini dia interest expense. Ini 50. Kemudian yang menjadi beban mana lagi? Adalah service cost. Ini 40. Oke, kemudian fair value of plan asset ini nggak masuk ya, karena ini masuknya ke plan asset. Kemudian kita lihat lagi ke bawah, interest income. Nah, interest income ini berarti kan bunga, pendapatan bunga. Ini nggak masuk juga. Actual over expected nggak juga. Kemudian actual return on plan asset, ini plan asset nggak juga. Nah, ini actuarial gains from closing balance on defined benefit obligation. Nah, ini juga termasuk yang 20. Nah, sekarang kita bedakan yang untuk plan asetnya, berarti ini yang ada tulisan ini, berarti ini dia plan aset ya. Ini kita hijauin 700. Kemudian interest income. Nah, income ini kan terkait dengan plan asetnya kan. Nah, kemudian excess of expected ini juga 15. Kemudian ini total ya, totalnya aktualnya kita tandai juga 50. Nah, habis ketika ini sudah dibedakan, berarti yang pink, warna-warna pink ini adalah yang bagian liability, sedangkan liability atau utang ya. Sedangkan yang hijau ini adalah asetnya. Nah, sekarang baru kita mulai jawab ke pertanyaan yang pertama, yaitu berapa opening closing balance untuk liability. Nah, sekarang kita lihat dulu yang pertama untuk yang opening balance-nya ya, yang untuk di awal tahun. Nah, di awal tahun ini di sini kan dia katakan ada defined benefit obligation atau liability-nya ada 1000. Kemudian plan asetnya di awal tahun juga 700. Ini 1000, ini kan opening balance. Kemudian plan asetnya opening balance 700. Nah, jadi di sini 1000 kurang 700 sama dengan 300. Gitu. Ini yang opening balance. Kemudian kita cari yang defined benefit liability atau utang. Yang utang jadi yang semua yang hijau-hijau yang pink tadi kan yang liability yang pink ya.
ini ditambahkan semua. Jadi di sini yang defined benefit obligation di awal tahunnya 1000, ditambah service cost 40, ditambah interest cost 50, kemudian actuarial gain minus 20. Nah, kenapa minus 20? Minus 20 ini karena ada kata-kata ini. Karena ada kata-kata gain. Nah, gain ini artinya dia akan mengurangi kewajiban dari si perusahaan tersebut. Misal contoh gini, kalau misal ini contohnya adalah kalau misalnya ada pengurangan uh, proyeksi usia pensiun, jadi misalnya proyeksi pensiunnya itu tadinya ada 100 orang yang akan pensiun di umur 60, ternyata berkurang menjadi 50 misalnya. Berkurang 50 karena mungkin misalnya ada penurunan umur produktif sehingga ini menjadi gain, menjadi keuntungan jadi perusahaan. Jadi artinya utang si perusahaan menjadi mengecil kan, menjadi mengecil kayak gitu. Makanya dia dikurangi 20. Yang 20 itu yang dari sini ya. Nah, di sini. Ini yang ada kata-kata gain. Gain benefit obligation-nya minus 20. Jadi dia bakal ngurangin si utangnya. Nah, baru dijumlahin 1000 tambah 40 tambah 50 kurang 20 dapat 1070. Nah, ini baru untuk benefit liability. Nah, untuk plan asetnya itu juga yang semua yang hijau-hijau tadi kita jumlahin 700, fair value plan aset 700, kemudian interest income-nya 35, kemudian ditambah remeasurement-nya 15. Jadi totalnya 750. Nah, liability-nya adalah ini baru kita kurangin. 1070 dikurang 750 sama dengan 320. Kalau misalnya ternyata yang bawahnya ini lebih besar, misalnya 1100 misalnya, maka ini bukan jadi liability, tapi dia menjadi aset. Jadi asetnya lebih besar. Jadi tinggal dikurangin aja 1070 kurang 1100 jadi 30. Jadi asetnya itu 30. Nah, itu untuk pertanyaan yang pertama. Nah, untuk pertanyaan kedua kan ditanyakan berapa profit dan loss. Nah, profit dan loss berarti ini terkait dengan pendapatan dan beban ya. Nah, baru kita lihat ke sini. Nah, di sini dia yang bagian ini sama aja. Nah, kan dibilang profit dan loss. Profit dan loss berarti berapa pendapatan dikurang dengan yang bebannya. Nah, pendapatan kan yang bebannya ada 40, ya kan, dapat ada 40 yang beban service cost, kemudian beban bunga interest cost-nya 50, totalnya 90. Kemudian di bagian bawah ada interest income, ada pendapatan 35. Nah, di sini kita lihat bahwa 35 itu lebih kecil ya, pendapatannya lebih kecil daripada bebannya kan 90, sehingga dia dikurangkan 90 kurang 35 sama dengan 55. Nah, kira-kira yang 55 ini profit atau loss? Ya, ini yang benarnya adalah ini ada loss ya. Jadi 55 itu ada loss karena pendapatannya 35 itu lebih kecil daripada bebannya. Gitu. Jadi jawabannya adalah seperti itu. Jadi profit dan lossnya 55 dan benefit liability di akhir tahunnya 320. Sementara kalau yang define benefit liability di awal tahun itu 300. Oke, sekian dulu dari gua. Buat kalian yang suka, silahkan komen, share, dan like, dan see you next time. Have a nice day. Bye-bye.